Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiana, NIM 1916011, Prodi Tadris Matematika. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pengantar metode numerik. Yang pertama, kita akan membahas kedudukan dan hubungan metode numerik dengan mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah aljabar, kalkulus 1 dan 2, dan matematika komputasi. Nah, kita perhatikan pada gambar tersebut, di mana metode numerik itu membahas 6 submateri, yaitu SPL, akar persamaan linear, interpolasi, integrasi numerik, diferensiasi numerik, dan persamaan diferensial biasa numerik. Nah, sebagai contoh untuk materi yang pertama yaitu sistem persamaan linear. Nah, ini telah dibahas pada mata kuliah aljabar linear sebelumnya. Nah, untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear ini, kita menggunakan metode substitusi, eliminasi, campuran, grafik, matriks, dan sebagainya. Namun, ada kalanya kita akan menemukan kasus yaitu bentuk SPL-nya itu memiliki variabel lebih dari 10 dan bentuknya juga desimal, sehingga akan memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan solusi tersebut. Nah, sehingga dari sini kita menggunakan metode numerik untuk menyelesaikannya. Nah, adapun metodenya yaitu iterasi Jacobi, Gauss-Seidel, dan Navier-Gauss. Nah, kemudian akar persamaan linear itu telah dipelajari pada mata kuliah aljabar dan kalkulus, di mana untuk mencari solusinya kita menggunakan metode pemfaktoran, ABC, dan kuadrat sempurna. Kemudian kita akan menemukan kasus di mana kita tidak bisa menggunakan metode ini karena kasus tersebut rumit. Nah, sehingga kita gunakanlah metode numerik, yaitu bisection, posisi palsu atau regula falsi, iterasi titik tetap, metode Newton, metode tali busur. Kemudian yang ketiga yaitu interpolasi. Nah, interpolasi ini akan diketahui titik-titiknya, kemudian nantinya kita akan mencari fungsinya. Adapun metode yang akan dibahas yaitu interpolasi linear, kuadratik, polinomial interpolasi, dan interpolasi Lagrange. Yang keempat yaitu integrasi numerik. Nah, integrasi numerik ini sudah dibahas pada mata kuliah kalkulus 1 dan 2. Nah, dengan metode aturan pengintegralan Riemann. Nah, kemudian dalam metode numerik kita akan membahas metode Riemann, jumlah Riemann yaitu kanan, kiri, tengah. Kemudian trapezoid, ketiga Simpson, dan interpolasi Lagrange. Kemudian diferensiasi numerik itu telah dibahas juga pada mata kuliah kalkulus 2, di mana kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan aturan turunan yang ada. Nah, dari sini kita akan punya kasus di mana kita tidak bisa menyelesaikan dengan menggunakan aturan turunan, sehingga digunakanlah metode numerik, yaitu metode beda maju, beda mundur, beda pusat. Nah, selanjutnya untuk materi terakhir yaitu PDB numerik, yaitu kita akan menemukan kasus di mana kita tidak bisa mengintegralkan kasus tersebut. Nah, sehingga dari sini kita gunakanlah metode numerik, yaitu berupa metode Euler, Hewn, Range-Kutta, orde 1 sampai 4. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa materi-materi dalam metode numerik ini sangat berhubungan dengan mata kuliah kalkulus dan aljabar. Nah, kemudian metode numerik itu juga sangat berhubungan dengan matematika komputasi. Ya, karena kenapa? Matematika komputasi itu kita akan
mencari pemecahan masalah menggunakan atau berbantuan dengan komputer atau software yang ada seperti aplikasi MATLAB, Excel, Python, dan sebagainya. Nah, dengan berbantuan komputer seperti aplikasi Excel, MATLAB, dan sebagainya, maka perhitungan akan lebih cepat dan mudah. Nah, kita lanjut pada pengertian metode numerik. Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa, seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, selanjutnya manfaat dari metode numerik. Nah, kenapa metode numerik ini sangat penting? Apa masalah yang melatar belakanginya? Nah, di sini persoalan yang melibatkan model matematika yang rumit. Nah, sehingga ada kalanya persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan metode analitik. Artinya menggunakan rumus-rumus yang ada. Nah, sehingga dari sini kita gunakanlah metode numerik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, dengan metode numerik, kita dapat menemukan solusi persoalan yang selalu dalam bentuk angka, di mana solusinya itu berupa solusi hampiran atau pendekatan. Nah, berbeda dengan solusi dari metode analitik, bahwa kalau metode analitik itu kita akan menemukan solusi sejati atau solusi eksak. Nah, sedangkan kalau metode numerik itu kita akan menemukan solusi hampiran atau pendekatan. Nah, di mana selisih dari solusi sejati itu dengan solusi hampiran, kita akan menemukan error atau galat dari solusi tersebut. Nah, dengan bantuan komputer seperti aplikasi Excel, MATLAB, dan sebagainya, perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Nah, selanjutnya software metode numerik. Nah, kenapa metode numerik ini sangat membutuhkan bantuan aplikasi, yaitu berupa software? Yang pertama adalah untuk membandingkan hasil manual dan hasil pada aplikasi. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan saja ketika kita mengerjakan hasil manual. Yang kedua, jika kasusnya rumit, maka kita bisa menggunakan aplikasi MATLAB, Excel, Python, dan sebagainya. Yang ketiga, kita dapat menemukan solusi dengan mudah dan cepat. Nah, software metode numerik itu ada 3. Yang pertama adalah aplikasi MATLAB. Yang kedua, aplikasi Excel. Dan yang ketiga adalah aplikasi Python. Nah, selanjutnya yaitu galat atau error. Nah, galat adalah selisih antara nilai hasil perhitungan analitik atau nilai eksak dengan nilai hasil perhitungan numerik atau nilai hampiran. Adapun rumusnya yaitu selisih antara solusi eksak atau solusi sejati dengan solusi hampiran atau pendekatan. Kemudian di sini ada galat mutlak. Ini hanya memberikan pemahaman bahwa solusi dari galat itu selalu bernilai positif. Nah, kemudian di sini ada galat relatif. Galat relatif itu terbagi 2, yaitu galat relatif sejati dengan galat relatif hampiran. Nah, untuk menghitung galat relatif sejati, maka kita menggunakan rumus perbandingan antara solusi galat mutlak dengan nilai eksak dikali 100%. Untuk galat
relatif hampiran, yaitu perbandingan antara solusi galat mutlak dengan nilai hampiran dikali 100%. Selanjutnya, jenis-jenis galat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya, yang kedua adalah berdasarkan relativitasnya. Nah, yang pertama berdasarkan sumbernya terbagi dua, yaitu galat pemotongan dan galat pembulatan. Galat pemotongan ini adalah galat yang ditimbulkan oleh pembatasan jumlah komputasi yang digunakan pada proses metode numerik. Ya, jadi nantinya kita akan membatasi jumlah iterasinya sampai langkah ke N. Yang kedua adalah galat pembulatan. Galat pembulatan itu adalah galat yang ditimbulkan oleh keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real. Nah, sebagai contoh, kita punya 1/6, di mana 1/6 itu kalau kita bagi akan menghasilkan 0,66666 dan seterusnya. Nah, sehingga kita perlu membulatkan itu menjadi 0,67. Terserah berapa angka di belakang koma yang mau kita ambil. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan relativitasnya. Nah, terbagi dua. Yang pertama adalah galat mutlak. Nah, galat mutlak telah dibahas tadi sebelumnya. Kemudian kedua, galat relatif terbagi dua, yaitu sejati dan hampiran. Nah, di sini ada kerangka materinya. Dalam metode numerik ada 6 submateri yang akan dibahas. Yang pertama, sistem persamaan linear, yang akan membahas metode Jacobi, Gauss-Seidel, Navier-Gauss. Kemudian yang kedua, akar persamaan non-linear, akan membahas metode bisection, metode posisi palsu atau regula falsi, iterasi titik tetap, metode Newton, metode tali busur. Yang ketiga, interpolasi, akan membahas interpolasi linear, kuadratik, polinomial interpolasi, interpolasi Lagrange. Yang keempat, integrasi numerik, akan membahas jumlah Riemann, yaitu kanan, kiri, dan tengah, metode trapezoid, metode Simpson 1/3 dan 3/8. Yang keempat, interpolasi Lagrange. Kelima, diferensiasi numerik, ada metode beda maju, metode beda mundur, metode beda pusat. Nah, kemudian persamaan diferensial biasa numerik akan membahas metode Euler, metode Heun, dan metode Range-Kutta. Nah, di mana metode Range-Kutta itu terbagi menjadi 4 orde, yaitu orde 1. Nah, orde 1 ini sama saja dengan metode Euler. Kemudian orde 2 sama saja dengan metode Heun, orde 3, dan orde 4. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.